Dan kalian tahu lagi, kepala yang jatuh tuh bukannya hilang loh, Wak. Bukan. Malah balik nyengir lagi ke Nisa. Terus tiba-tiba bola tuh ngegelinding ke dinding. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi kita di channel Bukalapak, Wak ya. Nggak bosan-bosan kan kalian sama aku? Jangan lupa subscribe channel ini, oke? Karena video aku kali ini hanya tayang eksklusif di channelnya Bukalapak aja, Wak. Jangan sampai tertinggal ya. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan melanjutkan segmen kisah horor Wawak kita di sini. Dimana aku ada satu kisah horor campur haru, campur sedih tentang kesaksian satu keluarga menghadapi seorang nenek tiri yang suka bermain ilmu hitam, Wak, yang ingin mencelakakan keluarganya sendiri. Jadi horor campur miris, campur sedih gitu loh, Wak. Kok iso? Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Nah, tapi bentar dulu sebelum aku masuk ke kisahnya, ngomong-ngomong kalian udah gajian ya kan? Sumringah kali buka kalian ini. Lagi nyari apa sayang? Nyari baju, nyari perlengkapan olahraga? Tenang aja, Wak, buruan kalian buka aja Bukalapak karena sekarang lagi ada diskon sampai 95%. Jangan sampai kehabisan, Wak. Ya langsung klik aja link yang ada di description box di bawah buat belanja. Oke? Nah, sekarang baru nih kita masuk ke kisahnya, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah hari ini datang dari Wawa aku yang bernama Nisa dari Medan. Halo Nisa, halo Medan, hores. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wak, kisah yang diceritain sama Nisa ini adalah cerita dari mamanya sendiri dan terjadi juga dengan si Nisanya ini, Wak, yang sudah meninggalkan kenangan pahit yang cukup dalam untuk keluarganya karena mendapatkan perlakuan yang tidak terduga oleh nenek tirinya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah horornya nih, Nisa sempat menceritakan tentang latar belakang keluarganya, Wak. Nah, jadi mamanya Nisa ini dua bersaudara, Wak. Mama Nisa anak kedua. Terus yang pertama ini saudara laki-laki, abangnya Mama Nisa. Dan ketika mamanya Nisa menikah, itulah dikaruniai dua orang anak. Pertama abang Nisa, yang kedua Nisa gitu ya. Nah, berawal dari kakek Nisa yang bercerai dengan nenek kandungnya Nisa nih, nikah lagi, Wak, sama wanita pilihan kakeknya. Jadi kayak nenek tirinya Nisa. Kita sebut aja namanya Nek siapa ya? Nek Tini ya. Nah, ketika kakeknya ini menikah dengan Nek Tini, mamanya Nisa ini masih sekolah, Wak. Nah, Mama Nisa ini sempat ngomong sama Nisa kayak gini. Memang dari awal kayaknya Nek Tini tuh udah gak suka sama mama sama abang juga deh. Entah kenapa kayak nggak suka aja lah gitu. Dah tuh kan, singkat cerita mamanya Nisa ini menikahlah dengan seorang laki-laki pilihan mamanya, ini bapaknya Nisa. Dan beberapa lama kemudian mama dan bapaknya Nisa ini dikaruniai seorang anak. Lahirlah anak pertama yaitu abangnya Nisa. Nah, waktu itu mamanya Nisa ini cerita kalau sifat Nek Tini ini tuh kayak selalu iri sama mama gitu loh, Dek. Nah, pas abang kamu lahir, Nek Tini ini memang belum dikaruniai anak. Nah, gara-gara sifat irinya Nek Tini itu, nak, biar kau tahu, abang kau baru umur 2 bulan tuh, dibuatnya kepala abangku tuh bebisul, ada 12 bisulannya. Gak bisul biasa, ada nanah, ada darahnya pula. Baru 2 bulan abangku tuh, bayangkan lah. Kalian bayangin, Wak, bayi umur 2 bulan dibuat kayak bisulan 12 biji. Astagfirullah. Ah, masa iya mama jangan-jangan waktu itu suuzon dak, Ma? Kata si Nisa kan. Enggak, nah pertama mama juga gak mau percaya. Tapi waktu kejadian, waktu abang kau bebisul semua kepalanya, lagi ada kakekmu. Kakek ini adalah abang dari nenek kandungnya Nisa. Jadi omnya si tante, Wak. Kita sebut aja kakek Amir ya. Nah, jadi kakek Amir tuh memang ngerti nah yang kayak gitu. Kakek Amir lah yang bilang kalau apa yang terjadi sama abang kamu ini dibuat sama Nek Tini. Ditambah lagi, Wak, jangankan membesuk pas sakit, saat abangnya si Nisa ini lahir pun si Nek Tini ini gak pernah mau datang ke rumah mamanya Nisa untuk sekedar melihat cucunya itu. Padahal rumah mereka ini sebelahan loh, Wak, dempet. Kok yang gak mau singgah bentar nengok aja nih, gak ada, kata mamanya Nisa. Nah, dari sini udah mulai curiga mereka nih. Nah, tapi dah lah tuh kan, beberapa tahun kemudian barulah itu lahir anak kedua Mama Nisa, yaitu si Nisa ini. Nah, waktu Nisa nih lahir, Wak, kakek sangat bahagia sekali ketika kelahirannya si Nisa. Karena kakek ini memang sayang kali sama anak perempuan. Sampai si Nisa nih lahir, Nek Tini pun belum juga dikaruniain anak tuh. Nah, di situ Nek Tini tuh udah kayak takut, Wak, kalau kakek ini bakal sayangnya sama Nisa aja. Akhirnya Nek Tini ini pun memutuskan untuk mengadopsi anak, Wak. Jadi ya ngangkat anak orang lain dari keluarga yang kurang mampu lah gitu. Dan sekitar 2 minggu setelah si Nisa ini lahir, Nek Tini ini pun mengadopsi seorang anak perempuan juga yang kita sebut aja lah namanya Lia, Wak ya. Nah, Lia ini memang sebaya seusia sama si Nisa. Nah, yang menjadi masalah bagi mamanya Nisa adalah ketika nenek dan kakek ini mengadopsi Lia, ternyata nenek dan kakek ini tidak memberitahu mamanya Nisa, which is anak mereka. Jadi ya agak kesinggung gitulah mamanya Nisa. Kok aku macam nggak dianggap sama kalian ya? Dan mama Nisa ini juga ngaku sebenarnya bapak atau kakek ini tuh orang baik loh. Dan pada dasarnya orangnya nggak bisa marah, apalagi sama anaknya.
Tapi entah kenapa setelah menikah sama Nek Tini ini, bapak tuh jadi kayak dipengaruhin gitu loh, Dek, kata mamanya. Dan ditambah lagi ternyata Nek Tini ini kan suka main ilmu hitam kan. Makin khawatir lah Mama Nisa di situ. Nah, dah lah tuh kan, Wak, berjalannya waktu sampailah di saat Nisa ini sudah menginjak usia 1 tahun. Tapi Wak, tidak seperti balita pada umumnya. Mamanya Nisa mengatakan, di umur segitu kau belum bisa berdiri lagi, Dek. Kaki kau macam gak ada tulangnya. Dan hal itu berlanjut sampai kau umur 3 tahun. Jangankan berjalan, berdiri pun kau belum bisa, kata dia. Sedih pula aku nengok. Gimana perasaan mamanya Nisa pada saat itu, Wak, ya? Pasti sedih campur bingung tuh loh. Ya makanya Mama Nisa tuh sangat sedih dan khawatir kali ngeliat kondisi Nisa pada saat itu. Nah, kebetulan pula, Wak, salah satu tetangga mereka yang tinggal di depan rumah mereka ini memiliki seorang anak yang ya indie home lah gitu. Kisaran umur 7 tahun lah si adik ini kan. Dalam main lah itu ke rumah Nisa nih mereka. Nah, waktu berada di rumah Nisa, si adik yang indigo tadi ngomong ke mamanya, "Bu, kaki adik itu kok ada ular yang melingkar ya, Bu?" Ada ular yang melingkar. Si adek ini ngomong kayak gitu aja, Wak, dengan polosnya. Nah, dari omongan itulah Mama Nisa ini tahu apa yang menyebabkan Nisa ini gak bisa berdiri sama berjalan dari dulu. Karena ular yang ada di kakinya itu. Akhirnya dibawa lah Wak Nisa ini ke kampung bapaknya nih untuk diobati. Dan alhamdulillahnya kaki Nisa pun akhirnya bisa diobati. Dan di umur 3,5 tahun Nisa pun baru bisa berdiri dan berjalan, Wak, bayangkan. Nah, dari sini keluarga Nisa udah gak heran lagi. Pasti udah tahu nih kalau ulah siapa ini ya kan. Nah, gak sampai di situ aja, Wak, ada kejadian lagi nih. Nah, kalian ingat kan rumah Nek Tini sama rumah Mama Nisa ini kan dempetan kan. Nah, kata Nisa, kalau nanti kau masuk dari pintu depan menuju ke dapur, Nat, dari pintu dapur itu kau bisa nengok ke sebelah. Orang sebelah pun bisa nengok ke rumah kau gitu loh. Jadi macam tembus lah gitu. Nah, waktu kejadian ini si Nisa masih umur 4 tahun, Wak. Nisa ini mau pergilah mandi ke belakang dekat dapur tuh, Wak. Mamanya Nisa lagi jahit baju depan rumah. Jadi gak kelihatan kalau ada orang yang masuk dari dapur, Wak. Dah lah tuh, mandilah Nisa, masuk kamar mandi. Terus, Wak, tanpa sepengetahuan mamanya Nisa, Nek Tini ini secara diam-diam masuk ke dapur dan langsung membakar pipa gas dapur Nisa. Yang akhirnya buat apa? Dapur tuh kebakaran lah. Dibakar pipa gas dapur di sana, Wak. Tapi sebenarnya ada nih satu kejadian aneh di sini ya. Saat api itu sudah merambat ke seisi ruangan dapur, hanya satu tempat saja yang tidak tersentuh api, yaitu kamar mandi tempat si Nisa lagi mandi itu, Wak. Untungnya kayak gitu. Api itu sama sekali nggak ngerambat ke situ, Nat. Padahal di situ Nisa dengan mamanya nangis-nangis nih di luar. Warga pun udah pada berusaha untuk madamin itu dapur. Sampai pemadam kebakaran datang, Wak. Dah lah tuh pas pintu kamar mandi dibuka, betapa kagetnya mamanya Nisa karena Nisa tidak ada luka sedikit pun. Padahal itu dapur udah terbakar semuanya. Nah, karena si Nisa ini masih kecil, dia masih agak bingung dan campur shock juga, Wak. Dah lah tuh diselamatkan lah kan. Ya ampun anakku, untung kok nggak kenapa-napa gitu. Dah. Nah, mereka tahu dari mana, Nat, kalau misalnya Nenek Tini yang masuk ke dapur terus yang ngebakar pipa gas itu? Nisa nengok. Jadi waktu si Nisa masuk ke kamar mandi, dia tuh kayak sempat dengar sesuatu di luar kamar mandi, Wak. Nisa ngintip lah, di situlah nenek tirinya itu sedang berusaha untuk membakar dapur itu. Tapi perkara waktu itu si Nisa ini masih kecil ya, dia memilih dia diam aja. Karena dia takut nanti dimarahin pula sama nenek tirinya kan. Diam aja dia tuh. Tapi untungnya api itu sama sekali nggak nyentuh kamar mandi loh, Wak. Dan 1 minggu setelah kejadian kebakaran itu terjadi, datanglah ini kakek Amir, tau kalian kan, abang nenek kandungnya nih, datang ke rumah. Nah, pada saat itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kakek Amir ini nanya, "Nisa, kamu bilang aja ke kami apa yang kamu lihat di hari itu. Gak usah takut kau, ada kami." Seolah-olah kakek ini udah tahu gitu loh, Wak. Nah, mendengar hal itu Nisa ini kayak sempat diam dulu dia kan. Gak langsung berani jawab nih. Karena apa? Karena Nisa takut. Udah Nisa, gak apa-apa. Kami bakal lindungin kau, jadi kau tenang aja. Kasih tahu sama kami. Akhirnya disitulah Nisa baru memberanikan diri buat jujur dan ngaku kalau memang betul. Iya, kek. Nek Tini masuk ke dalam dapur tuh, terus dia bakar tuh pipa gas tuh. Itulah membuat peristiwa kebakaran itu terjadi. Nah, mendengar hal itu harusnya Nek Tini ini bisa dilaporkan ke kantor polisi kan, Wak. Tapi pada saat itu Mama Nisa masih saja sabar dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Udah nggak apa-apa. Biarkan, serahkan semua ke Allah, kata mamanya. Nah, terus kejadian selanjutnya terjadi lagi sama si Nisa ketika Nisa ini sudah menginjak usia 13 tahun ya. 13 tahun, berbelas tahun mereka. Aduh, ya pokoknya waktu si Nisa ini umur 13 tahun, Wak. Begitu juga dengan Lia, anak angkat si Nek Tini, umur 13 tahun juga. Dan FYI lagi, rumah mereka ini kan dempet kan, Wak, kan? Nah, ada satu sisi dari rumah itu yang berbatasan dengan kayak kaca jendela gitu. Jadi kadang Nisa bisa ngelihat si Lia di sebelah, Lia pun bisa nengok si Nisa di sebelah. Nah, pada saat itu, Wak, tepatnya malam Jumat, pas lagi hujan-hujannya nih. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam ke atas. Nisa belum tidur juga, Nisa masih nonton TV sama bapaknya di ruang TV. Sedangkan yang lain sudah tertidur pulas. Nah, terus bapaknya bilang gini, "Duh, Dek, hujan-hujan kayak gini enak kali nih kita makan mie. Yuk."
Bapak buatin mie instan ya? Iya loh Pak, maulah adik juga Bapak buatin ya? Iya tenang kau katanya. Pergilah bapak ini masak mie ke dapur kan. Nah pas Nisa nih lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba Nisa nih cium bau kemenyan. Ya kenyengat kali bau enak katanya. Bau kemenyan. Nah kata Nisa, Wak, kalau kau lagi di Medan nah terus kau nyium bau kemenyan tiba-tiba, artinya tuh udah kuntilanak tuh Nat kata. Nah penasaran sih Nisa nih, diikutilah bau kemenyan itu Wak, dan ternyata baunya berasal dari kaca jendela pembatas yang ku bilang tadi. Karena penasaran kan Nisa ngintiplah ke sana. Dan betapa kagetnya Nisa ketika dia melihat Nek Tini seperti sedang melakukan sebuah ritual gitulah Wak. Dan Nisa lihat di depan si Nek Tini tuh ada kayak patung kuda gitu warnanya coklat, terus ada bunga, terus ada asap gitu loh dari kemenyan tuh. Nah lalu Wak, di belakangnya Nek Tini tuh ada kuntilanak seram kali bentuknya. Berdiri dia di situ kan. Nah seolah si kunti ini tahu lagi aku intipin, nah, dia langsung nengok ke arah aku. Tengok aja sih Nisa. Pada saat itu Nisa langsung tutup kain jendela kan dan terdiam sebentar Wak, macam apa yang baru aku lihat tuh? Apa tuh ya? Nisa langsung keringat dingin Wak, soalnya nggak percaya sama sekali dengan apa yang baru saja dia lihat. Dan pas pula tuh kebetulan bapak udah siap tuh masak mie kan. Bapaknya masukin, dek, udah selesai nih ngapa aku di situ? Ayo makan. Ngapa kau? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ayo makan ya. Enak nih, bapak udah buat, aduh pengen pula aku mie. Dah tuh mereka lanjut makan, abis itu barulah tertidur. Nah besok paginya Wak, pas Nisa udah terbangun, Nisa bangun dengan keadaan yang masih bingung dan penasaran nih. Apa yang ku tengok tadi malam ya? Akhirnya Nisa ceritakanlah sama mamanya tentang kejadian malam itu. Ma, tadi malam adek lihat gini. Mamanya bilang, udah biarin aja dek. Dia mau ngelakuin apa, serahkan semua kepada Allah ya. Dan biar kalian tahu nih Wak ya, Nisa mengatakan sejak si Lia itu diadopsi, anak angkat Nek Tini itu, Nisa ini tidak pernah bermain sama Lia loh. Nah, kenapa? Ya kan? Ya karena memang gak pernah dikasih sama Nek Tini Wak. Dia dilarang keras main sama Nisa. Nggak boleh. Sebelah-sebelahan rumah mereka tuh seumuran. Dari kecil, dari diadopsi sampai umur 13 tahun tuh gak pernah bermain sama. Jadi bahkan pernah nih Wak ya, pada suatu hari kata Nisa kan lagi main sama kawan-kawannya. Nah Lia ini datang lagi tuh kayak pengen lihat orang ini main apa. Nisa welcome aja. Disambut sama Nisa, disambut juga sama kawan-kawan Nisa. Yuk ikutan main gitu kan. Tapi gak lama kemudian Nek Tini datang ke sana Wak. Langsung marah-marah dia. Dimaki-makinya si Nisa, biar kalian tahu dimaki. Woi Nisa, ngapain kau ajak Lia main kesini ya? Dia tuh gak boleh main sama anak nakal kayak kau ya. Udah nakal, lasak kau memang anak gugu. Kata dia gitu Wak. Ini bukan aku yang improvisasi ya, bukan. Tapi Nisa yang ngetik ngomong kayak gitu. Memang anak gugu kau digituin. Apa gak langsung kena mental di situ kawan-kawan si Nisa sama Nisa sendiri masih kecil loh itu padahal. Nangislah Nisa di situ. Padahal Nisa gak ngapa-ngapain, diajaknya Lia pun tidak. Dari dulu Nisa sama nenek tirinya ini juga gak pernah berhubungan gitu loh. Sebisanya kok bilang aku nakal, aku lasa. Apa gak kena kali mental Nisa waktu itu? Ada kawan-kawannya dikatain anak gugu. Aku gak pernah bawa anakku ke sini kok, dia sendiri yang datang main ke sini. Nangislah itu Nisa dikasih tahu sama mamanya soal kejadian tadi kan. Dan lagi-lagi mama Nisa ini cuma bilang, udah nak, diamin aja, serahin semua sama Allah ya dek ya. Udah aku jangan nangis. Entah kenapa mama Nisa ini sabar kali ya tante ya. Kalau aku gak peduli, aku nenek tiri itu Wak ya. Anak aku kok gitu-gitu kan, gak masuk deh aku loh. Ya, itulah yang buat si Nisa ini agak bingung juga. Kenapa mama nih pasrah kalian nak gitu kan gitu. Nah balik lagi ke kisah tadi kan. Nah Nisa kan baru bilang tuh sama mamanya apa yang dia lihat di balik jendela kaca tuh. Nah malamnya Wak ada tuh kejadian yang sampai sekarang Nisa ini masih ingat betul. Jadi rumah Nisa ini kan sebenarnya tingkat Wak. Nah bagian atasnya itu untuk jadi kayak tempat jemur baju aja sebenarnya. Nah tangganya ada di dapur Wak. Nah waktu itu Nisa ini lagi di kamar mandi. Dia dengar ada kayak suara bolang gelinding gitu kan dari tangga tuh ke bawah. Kling 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 kling. Dan pas Nisa cek keluar ya nggak ada apa-apa nih. Udahlah tuh. Udah selesai dari kamar mandi, pergilah Nisa ke depan nih. Kebetulan waktu itu mama Nisa lagi nggak ada di rumah, lagi pergi ke rumah saudaranya, lagi ada acara lah gitu kan. Jadi di rumah itu Nisa tuh cuma sama abangnya aja. Karena penasaran itu loh Wak, Nisa pergi ke depan nih ngecek apa yang barusan jatuh karena kencang kali suaranya. Waktu dia ke depan dia tengok abangnya lagi main nih sama kawan-kawannya di depan kan. Bukan abang aku berarti. Dah masuk lagi dia. Waktu dia mau berjalan ke ruang tamu Wak, Nisa lihat ada bola ngeglinding tuh dari dapur. Kling 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 katanya bola ya. Nah Nisa heran, bola siapa ini? Kayak abang aku gak ada bola kayak gini. Diambil ya, dia pikir mungkin ini bola kawannya abang aku yang lagi di luar. Pas bola itu diambil Wak, kalian tahu apa yang terjadi? Bola tuh tiba-tiba berubah jadi kepala orang Wak. Wajahnya seram, berubah jadi kepala. Nyengir lah. Nisa nengok itu berteriak, wah apa itu? Kata
ya kan. Langsung terlepas lah itu dari tangannya. Dan di situ Nisa kayak dibuat membeku, nggak bisa bergerak sama sekali, Wak. Membeku sambil berdiri, Wak, nge-freeze. Dan kalian tahu lagi kepala yang jatuh tuh bukannya hilang loh, Wak, bukan. Malah balik nyengir lagi ke Nisa. Terus tiba-tiba bola tuh ngegelinding ke dinding. Kling 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 kling. Sambil ketawa-ketawa, Wak. Tawa. Tawa dikatakan. Dan kalian tahu dia ngomong apa? Nenek kau mau kau mati. Nenek kau mau kau mati, kata dia kayak gitu. Nisa memang udah nggak bisa bergerak, ya cuma bisa nangis lah kan, Wak, kan. Dan nggak lama kemudian untungnya bisa pingsan dia. Pingsan. Dan ketika si Nisa nih bangun, dia sudah kayak dikelilingi banyak orang gitu lah, Wak. Ada tetangganya, ada mamanya, ada bapaknya, ada semua keluarganya lah. Pokoknya di situ adekku tadi pingsan di situ, Dek, kata mamanya. Nah di sini sebenarnya mamanya Nisa udah tahu tuh, Wak, kejadian soal kepala ngegelinding itu karena dikasih tahu sama Kek Amir. Kakek Amir lagi ada di situ. Udah, kau sabar aja. Udah. Mama udah tahu kok kejadiannya. Kau istirahat ya. Ada tuh kan di malam harinya, ini masih di hari yang sama nih, Wak, ya. Nisa nih melihat mamanya lagi sholat. Mamanya udah selesai sholat, berdoa lah tuh, Wak, sambil nangis gitu nengok ke si Nisa. Dipeluknya lah Nisa kan sambil bilang, Mama minta maaf ya, Dek, ya, karena nenek Tini yang gak suka sama mama, kau abangmu yang jadi imbasnya, kata dia. Mamanya gak ada salah apa-apa lah. Ya kan, kalau berdasarkan cerita yang kalian dengar, mamanya gak salah apa-apa, neneknya yang busuk hati. Nah karena mama Nisa ini merasa bersalah dan bingung harus bagaimana, Wak, akhirnya mamanya ini udah kayak nyerah. Udah mama nyerah lah, dibanding ada apa-apa mending kita pindah dari rumah ini, Pak. Ya, pindah aja kita dari sini. Dan alhamdulillah bapak setuju tuh, Pak. Dan nanti secepatnya coba kita cari rumah baru lagi, kita keluar dari rumah ini. Dah tuh, Nisa sama abangnya pun setuju kali, ayo lama kita pindah dari sini lagi, nggak mau lagi tinggal di sini. Tangga nama Nek Tini itu kan. Nah terus, Wak, nggak lama kemudian Nisa ini udah mau tidur nih ya, mamanya masih nyambi ngelipat baju gitu di sebelah Nisa sambil ngajak-ngajak ngobrol gitu kan, biar Nisanya nggak takut. Nah pas lagi lipat baju nih tiba-tiba ada kayak angin kencang itu, Wak, datangin mama Nisa, zurak gitu. Mama Nisa ngebatin, ya Allah ada apa ini? Ih apa tuh? Lanjutlah mamanya langsung baca ayat kursi kan, Wak. Angin ini datang nih ya. Datang angin itu, tapi bukan yang meredam setelah dibacakan ayat kursi, yang ada makin besar. Tetap baca juga ayat kursi mama Nisa ini. Nah di sela-sela angin ribut itu, Wak, mama Nisa ini kayak dapat bisikan gitu loh yang mengatakan baca surat Anas, kata dia. Dibacalah lagi sama Nisa kan, kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas. Dan gak lama setelah itu alhamdulillahnya barulah angin tuh pergi. Tapi gak lama kemudian angin tuh pun datang balik nih, Wak. Dibaca lagi surat Anas kan. Tapi saat membacakan surat Anas yang kedua kalinya ini, Wak, mulut mama Nisa ini kayak berat kali, gak selancar yang pertama. Dan gak cuman itu aja, mama Nisa ini ngerasa saking itu kayak susahnya kali, Wak. Ada tekanan yang buat mata mama Nisa ini macam mau keluar gitu loh. Saking kencangnya angin itu. Dan gak cuma itu aja, angin itu juga membuat dada mama Nisa ini jadi sesak. Akhirnya dengan sekuat tenaga mama Nisa ini mulailah menyelesaikan membaca surat Anas tadi. Dan alhamdulillahnya angin itu pun bisa pergi, Wak. Dah tuh kan. Di keesokan harinya, Wak, mama Nisa ini pergilah ke tempat ibu kandungnya alias nenek Nisa yang kandung nih. Dan di situ mama Nisa menceritakan tuh, Wak, seluruh kejadian-kejadian yang mereka alami hingga malam angin ribut tadi malam. Nah mendengar cerita itu, nenek kandung Nisa ini membawalah mereka ke tempat salah satu saudara neneknya yang memang paham juga lah dengan hal-hal mistis gitu kan, Wak. Nah sesampainya mereka di rumah saudara neneknya ini, mereka pun kembali menceritakan semua lagi dari awal sampailah kejadian angin ribut. Dan waktu itu si saudara nenek ini bilang, hebat loh kamu, Bi. Kok bisa Bibi ini ngerti kuncinya biar angin itu pergi. Padahal angin itu ya, kalau makin Bibi baca ayat kursi makin datang anginnya itu. Aku bingung kok iso Umi ki ngerti kuncinya baca surat Anas, kata saudaranya. Nah terus mama Nisa jawab lah, nggak tahu aku, tiba-tiba ya aku ada bisikan suruh baca surat itu. Biar Bibi tahu ya, tadi malam kui itu ada raja dari segala setan, bisa dibilang iblis loh ya. Dia ki mau ngambil nyawanya ibu, kata saudaranya. Tapi untung ibu bisa tahu kuncinya baca surat Anas. Wih kalau enggak yo wis raono ibu neng kene. Gitu. Nah mendengar perkataan dari saudaranya itu kaget lah itu mamanya. Ya Allah ya Robbi, sampai mau diambilnya nyawaku sama dia ya. Tahu kan kalian dia itu siapa? Terus saudara nenek itu bilang, udah kowe sabar aja, Bu, banyakin sholat, banyakin doa. Wes kan, dah baliklah itu kan lagi siapa Nisa sama mamanya ke rumah. Dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya sambil menunggu dapat rumah nih. Tapi, Wak, 3 hari kemudian setelah kejadian angin ribut itu, tiba-tiba Nisa sama mamanya dapat kabar kalau nenek Tini tiba-tiba lumpuh. Gak bisa jalan sama sekali, lumpuh. Gak ada sakit, gak ada apa-apa, tuh lumpuh kayak gitu, Wak.
Nah mulai dari situlah Wak, Nek Tini ini jadi sering sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit, operasi pun udah nggak mempan lagi karena ya nggak tahu sakitnya apa. Dan biar kalian tahu kelumpuhan ini terjadi sampai 2 tahun lamanya dan mungkin memang udah ajalnya Wak ya. Nenek Tini ini pun meninggal dunia. Dan menurut kesaksian keluarga Nisa nih Wak ya, Nisa sendiri yang bilang saat mengurusi mayatnya si Nek Tini ini, mereka mengaku bahwa mayat Nek Tini ini mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Bau tuh kayak bau bangkai katanya. Nauzubillahi min zalik. Tapi ya wallahu alam. Dan belum 40 hari setelah kepergiannya Nek Tini, kakeknya Nisa atau suaminya Nek Tini ini mengalami kecelakaan motor Wak bersama dengan Lia, anak angkat mereka. Kakek waktu itu mengalami patah tulang belakang dan Lia ini mengalami patah tulang di bagian kakinya. Sempat memang mereka dirawat di rumah sakit tapi cuma bertahan 10 hari aja Wak, karena kakek Nisa tuh kayak nggak nyaman gitu loh dari rumah sakit. Dia minta pulang terus, udahlah pulangin aja lah bapak nggak mau di sini gitu. Nah Lia juga sempat dioperasi dan kemudian diurus sama pihak keluarga dari Nek Tini. Udah lah tuh baliklah kakek Nisa nih ke rumah kan, dan selang seminggu kemudian kakek Nisa pun menyusul Nek Tini. Kakek Nisa meninggal dunia Wak. Padahal kata Nisa siang hari sebelum meninggal tuh kakek tuh udah bisa jalan loh Wak, udah mau makan. Bahkan ada janjian sama keluarga Nek Tini ini buat ketemu sama Lia gitu ya, tapi takdir berkata lain. Dimana tepat di waktu azan maghrib kakek Nisa ini pun meninggal dunia. Dan setelah kepergian kakek, Lia ini lebih memilih untuk tinggal bersama keluarganya Nisa Wak. Karena kan dari kecil ya Lia memang ada di sana kan, dia lebih memahami walaupun memang dilarang untuk bermain sama Nisa. Akhirnya dari keluarganya Nek Tini pun kasih amanah untuk Mama Nisa supaya ngejagain Lia. Dirawatlah itu Lia sama Mama Nisa sampai sekarang Wak. Lia sama Nisa udah kayak saudara sekarang Nat katanya. Dan dapat kabar juga dari siapa? Dari si Nisa dulu itu setelah mereka SMA atau SMP gitulah, Lia ini dimasukkan ke pesantren, Nisanya di sekolah biasa. Nah buat kalian yang mungkin ada penasaran kenapa abangnya Nisa ini justru kayak jarang gitu loh dapat kiriman dari nenek tirinya, karena ternyata abangnya Nisa ini kayak punya penjaga gitu loh, penjaga badan gitu lah. Ya tau lah kalian kan, yang buat Nek Tini ini kayak nggak bisa macam-macam gitu loh, entah dari mana kata Nisa. Itu katanya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Nisa dan mamanya. Gimana menurut kalian? Seram kali kan ya Wak? Memang betulan seram kali kalau ada orang yang gak suka sama kita. Apalagi seorang itu ternyata menggunakan ilmu hitam. Mamanya Nisa ini padahal bisa dibilang gak ngapa-ngapain Wak ya, kalau dari cerita ini kan. Gak rese, gak ngeganggu, gak apa. Itu aja bisa jadi sasarannya ilmu hitam dari orang yang gak dia suka, yang gak disukai, yang gak suka sama dia gitu. Apalagi kalau orang bertingkah ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah, orang itu lebih seram lagi Wak dibanding hantu. Banyak-banyak doa Wak ya, minta perlindungan. Oke Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya channel Bukalapak dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan menegangkan dari Bukalapak. See you Wak, bye. Buka aja Bukalapak.